Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Pak Nur Iswanto Kurniawan, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru setelah kemarin kita baru menyelesaikan PTS semester 2. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang surat dinas dan surat pribadi. Mungkin di antara kalian semua sudah pernah mungkin membaca atau mungkin membuat. Nah, apa sih surat dinas dan apa sih itu surat pribadi? Ya, kita simak bersama materi kali ini. Kita akan membahas satu persatu. Kita akan memulai dari surat dinas terlebih dahulu. Ya, apa sih itu pengertian dari surat dinas? Ya, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga, pemerintahan, perusahaan, organisasi, atau ditujukan kepada lembaga, dan lain sebagainya. Isi dalam surat dinas bersifat resmi berkaitan dengan kedinasan. Bahasa surat resmi singkat dan jelas serta berpola tepat. Sebetulnya surat dinas itu sering sekali kalian jumpai di sekolahan. Salah satunya adalah kemarin pada saat pemberitahuan libur awal Ramadan. Nah, itu juga merupakan surat dinas. Kenapa surat dinas? Karena surat itu dikeluarkan oleh instansi resmi dan menggunakan bahasa yang resmi. Nah, terus sebelumnya juga ada surat yang diberikan oleh sekolahan pada kalian, yaitu surat pengambilan hasil PTS kalian. Nah, selain surat dinas itu bersifat sebagai pengumuman atau pemberitahuan, fungsi surat dinas itu ada beberapa jenis. Yang pertama, sebagai dokumen bukti tertulis seperti pemberian izin, pengambilan keputusan maupun kesepakatan. Yang kedua, sebagai alat pengingat berkaitan fungsinya yang dapat dijadikan arsip. Selanjutnya, sebagai bukti secara atas perkembangan suatu instansi. Selanjutnya adalah sebagai pedoman kerja dalam bentuk surat perintah atau surat instruksi. Selanjutnya adalah struktur surat dinas. Struktur surat dinas atau bagian-bagian dari surat dinas yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Di mana kop surat itu berisi nama instansi, alamat lengkap, nomor HP atau nomor WA, kode pos, alamat email atau website, logo instansi. Dan kalau zaman dulu itu masih ada kode pos, tapi sekarang karena keberadaan dari pos mulai tergantinya dengan adanya email ataupun website, jadi tidak dicantumkan, jarang yang mencantumkannya. Selanjutnya adalah tanggal surat. Ya, kemudian ada nomor, hal, dan lampiran. Ada juga alamat tujuan, salam pembuka, isi, penutup, dan tembusan. Mudah-mudahan dari yang tadi Wakru jelaskan, yaitu tentang surat dinas, sudah ada gambaran ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita akan melanjut ke surat pribadi. Nah, biasanya surat pribadi ini tidak asing bagi kalian. Kalian pastinya sudah pernah membaca ataupun membuatnya. Contohnya kalian memberitahukan informasi kepada teman kalian yang jauh di kota atau mungkin kepada saudara kamu yang jauh di kota. Nah, apa itu sih surat dinas? Ya, surat dinas pada dasarnya adalah dapat diartikan sebagai jenis surat yang isinya berupa cerita atau informasi yang bersifat pribadi atau personal kepada orang lain, seperti kerabat dan keluarga. Berbeda halnya dengan surat resmi atau surat dinas yang biasanya menggunakan bahasa yang cenderung kaku dan berasal dari instansi ke instansi lain, atau bisa juga dari instansi ke individu. Jadi intinya surat pribadi adalah surat yang diberikan personal kepada orang lain. Jadi bahasanya tidak harus resmi, yang penting itu sopan. Ya, sekarang kita lanjut ke surat pribadi atau ciri-ciri surat pribadi.
Untuk memudahkan kalian dalam membedakan mana surat pribadi dan mana surat dinas, berikut adalah ciri-ciri yang biasa kita temukan dalam surat pribadi, yaitu tidak menggunakan kop dan juga nomor surat, itu tidak ada. Kemudian biasanya tidak menggunakan bahasa kaku atau bahasanya bisa menggunakan aku dan kamu, sesuai dengan keinginan penulis. Kemudian memiliki salam pembuka dan penutup yang bervariasi atau non formal. Kalau surat dinas kan dengan hormat atau apa, kalau di surat pribadi itu tidak, salam kangen dan lain sebagainya. Kemudian isi surat bersifat pribadi atau personal, jadi hanya menceritakan tentang diri kita dan yang akan dituju, biasanya seperti itu. Kemudian penulisannya cenderung bebas, tidak harus ada aturan bakunya. Untuk struktur surat pribadi, yaitu yang pertama adalah pasti ada tanggal suratnya, kapan kamu menulisnya. Nah, itu bisa tertera di atas. Kemudian setelah itu ada salam pembuka. Salam pembuka bisa mengatakan, "Hai, apa kabar?" Terus salam kangen dan lain sebagainya. Kemudian ada isi. Nah, isinya ini tergantung kalian mau menceritakan tentang apa, pengalaman pribadi atau bertanya dan lain sebagainya. Kemudian salam penutup, setelah itu pembuat surat. Biasanya kalian menuliskan nama terang kalian dan ditandai dengan tanda tangan. Ya, demikianlah tadi sekilas tentang materi surat dinas dan surat pribadi, dan mudah-mudahan dari video ini bisa membantu kalian dalam belajar menambah materi kalian yang sudah diberikan di dalam kelas. Jangan lupa untuk belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.